Lalu kemudian dia mengatakan, nih kejadian 16:12 itu yang bikin jadi beda. Teman-teman, tentu saja saya sudah mempersiapkan jawaban untuk kejadian 16 ayat 12 ini, ya, karena itu adalah bagian dari pembelajaran dan jawaban kita sebagai seorang Kristen yang menjawab tuduhan dia yang ngawur-ngawur itu. Tetapi di awal dari disclaimer ini adalah saya ingin mengajak Anda semua yang menonton siaran ini untuk kemudian mempertanyakan, sebenarnya orang ini ngomong sesuatu tuh tepat nggak sih? Ketika dia ngomong itu bener nggak sih? Ketika dia ngomong itu on point nggak sih? Ataukah sebenarnya orang-orang seperti Kainama ini asal mangap aja, teman-teman? Kita dengarkan apa yang menjadi teori asal mangapnya dia ini. Maka itu jangan bangga pakai kaos Roma. Kaos Roma nih. Ih, lambangnya serigala loh, ayo, Saitonirojim, ayo. Ternyata serigala ini adalah serigala jadi-jadian menyusui sepasang bayi kembar laki-laki namanya Romus dan Romulus. Lupercalia adalah roh-roh yang berlawanan dengan akidah turun ke muka bumi, masuk dan mengacaukan keimanan monoteisme. Nama roh itu adalah Lupercal. Maka itu jangan bangga pakai kaos Roma. Kaos Roma nih. Ih, lambangnya serigala loh, ayo, Saitonirojim, ayo. Ada seorang kawan kita Teguh bilang kalau tidak berisi nggak mungkin jadi dosen. Aduh, susah deh kalau udah ngomong kayak begini ya, karena percaya bahwa orang-orang seperti Kainama ini berisi. Sekarang saya tanya aja, Anda komen aja, Anda tuh tim yes atau tim no ketika Anda melihat teori-teori yang diungkapkan oleh Kainama ini. Ketika dia mengatakan orang yang pakai baju AS Roma yang lambangnya serigala itu adalah seorang yang agama Islamnya itu dirusak akidahnya oleh roh-roh jahat. Dan kemudian Kainama mengatakan bahwa orang yang demikian sudah tidak lagi Islam, katanya. Saya mau tanya, Anda percaya nggak dengan teori kayak gini? Please tulis yes atau no. Silakan teman-teman. Justru saya mau bertanya nih buat muslim yang menonton video ini ya. Anda itu mengiyakan, mengamini apa yang Kainama katakan? Terutama Teguh tadi ya. Teguh tadi kan bilang katanya dosen berisi. Teguh berarti ya atau enggak nih Teguh ya? Ini banyak yang udah langsung komen ya. No, 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 Saiton. Yes, ajaib. No, no, no. Viro, coba Anda jawab dulu Bro Viro ya. Anda itu percaya kata Kainama bahwa pakai baju AS Roma, jadi Anda punya keimanan itu terganggu. Jadi Anda itu udah tidak lagi Islam karena Anda itu akidahnya rusak. Betul begitu nggak Viro? Coba kasih jawab dulu dong Viro ya. Viro, lalu Teguh. Wah, Teguh percaya. Teguh percaya bahwa keimanan orang pakai baju AS Roma terganggu. Mantap ya. Ya, silakan teman-teman menilai sendiri ya. Silakan teman-teman menilai sendiri. Ini ada Bropil ya, ada Bropil nggak? Bropil, welcome Bropil ya. Oh yes ya, Viro nih belum berani ini Viro ya. Oh yes, yes. User juga yes, user percaya ya bahwa menggunakan baju AS Roma itu keimanannya terganggu ya. Haleluya, mantap ya. Luar biasa bisa begitu ya. Nah, Viro ngeles, katanya humor dalam ceramah ya, namanya humor. Oh gitu ya humor ya, mantap ya humor ya. Teman-teman kalau menggunakan logika Kainama, maka kalau Anda melihat yang namanya IG dari Muslim Athletes ini ya, Alhamdulillah Anas Salahuddin is another Muslim player who has just been brought in by AS Roma from FC20. Jadi apa namanya? Ini adalah pemain Muslim yang didatangkan AS Roma, namanya Salahuddin ya. Dan menurut Kainama, si Salahuddin ini udah tidak Islam lagi. Kenapa ya? Karena dia menggunakan baju AS Roma. Kan begitu kan ya? Waduh. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Muhammad Salah. Muhammad Salah di mata Kainama udah salah. Karena apa? Karena dirusak juga akidahnya karena pakai jersey AS Roma. Ya kan gitu kan ya. Nah jadi menurut saya ini adalah satu hal yang sebenarnya tinggal Anda memilih ya.
Buat Anda yang menonton siaran ini, silakan Anda memilih. Anda boleh saja percaya dan silahkan Anda percaya. Cuman kalau Anda percaya dengan yang seperti kain nama ini, maka kami jadi berpikir, kok bisa ya kalian percaya ya? Berikan kepada saya sebuah penjelasan logis tentang kenapa kain nama benar dalam hal ini. Berikan kepada saya penjelasan logisnya, begitu kan ya? Kain nama Teguh bilang nanti bersyahadat lagi setelah keluar dari Roma. Gue suka ini. Ini gue suka banget. Gue suka banget ini. Gue suka banget ini ya. Nah, jadi muslim yang cerdas, apakah kalian percaya bangkai yang ngajarin seperti ini ya? Gue jadi berpikir tiba-tiba saya ketemu dengan sebuah meme ya. Meme tersebut isinya Naruto lagi pegang Quran. Terus kemudian tulisannya, gue ngaji karena gue sadar. Jadi Hokage aja nggak cukup untuk nanti menghadap Allah. Wih, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sampai speechless, nggak bisa ngomong ya teman-teman ya. Sampai speechless nggak bisa ngomong. Ya anyway, ini adalah meme, either dibuat dengan tujuan serius atau tujuan bercanda, whatsoever, saya tidak tahu. Tapi ada Subatomo yang bilang, Naruto mualaf ganti nama jadi Naruto. Nanti kalau naik haji namanya Haji Narto ya. Luar biasa. Luar biasa. Ada Erin yang komentar ketika jersey lebih berkuasa dari Tuhan karena memurtadkan manusia. Untuk dosen selevel Gontor sudah seleksi super ketat. Wah, Ustadz Naruto. Makan ramen halal ya. Baiklah teman-teman, jadi Anda ingin menyaksikan apa yang Kainama katakan, sebenarnya di live sebelum ini saya sudah buat, yaitu Kainama memberikan tausiah dakwah di hari Valentine. Dan itu adalah satu hal yang lucu dan menghibur juga, bahwa dengan mengulas Valentine, Kainama itu mengatakan orang yang ikut Valentine itu kafir ya. Lalu AS Roma juga ikutan jadi kehilangan Islam ya, istilahnya kafir lah begitu ya. Jadi silakan Anda tonton, akan saya taruh linknya di deskripsi. Kita akan membahas tentang Allah Islam dan Allah Yahudi, apakah sama atau benar. Tapi saya ingin menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di kolom live streaming ya. Welcome dan shalom teman-teman sudah bergabung bersama-sama. Untuk teman-teman admin, terima kasih sudah join ya. Ada Bro John, ada Villa, yes, welcome udah bergabung. Ada Christine Subatomo, welcome. Lalu kemudian ada Andrea 175, ada Ibu Caroline PS, ya welcome. Lalu ada Just Bubu, ya welcome, sudah bergabung semuanya teman-teman. Shalom, sudah hampir 500 viewers yang bergabung ya. Welcome untuk Ahmad Satiri, Naruto belum disunat. Berarti masih belum sah ya Naruto ya. Jurus 1000 bayangan Villa ya. Luar biasa ya. Ada Tina, Narda Daryanto, ada Endless Rain ya. Ada Stefania Marsalius ya, welcome ya. Salve bro. Ali Hambali, kapan videomu yang katanya nggak monolog? Ya ditunggu dong, kok nggak sabar banget sih bro ya. Ada Al Katem ya, jiplak terus. Ada Agustinus, shalom dari Toraja. Wah, dari Toraja ya. Ada Bro Tommy Malir dari Tanimbar, siap. Ada Bro Michael Kaunang, shalom ya. Yoel Marung dari Makassar. Ada Bro Robin Huang, malam. Ada Harleso ya, shalom. Lalu kemudian apa lagi? Langit Biru. Ya. Lalu kemudian ada Pak DS Sardan, ada Isa Nagi dari Tanawangko, siap. Ada Henry Malioa ya dari Poso, siap bro ya. Ada Raven, ada Agustinus dari Toraja, shalom semuanya dari tadi Tanimbar sudah. Jerome Liman ya dari Sabah Malaysia, shalom. Ada Daniel Bagus Prakoso dari Langgur, siap, shalom ya bro. Ada Krisela Valrin ya, Tuhan berkati. Ada Teddy Wijaya, ada Kolakulik Wakanda, siap. Ada NB, ada Julius Lukas, ada Yerusalem Baru. Ada Rina saja, Taha Hajeng,
ada Adilo Rasti ya, ada Marli Marpaung, mantap, shalom semuanya ya. Ada Ricci Novianto, ada Annabella anti rabiasi apa? Ada Apel Logetika, shalom ya bro. Oke, terima kasih untuk Bro Pak Altadima ya, Atadima ya, udah jadi berkat. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ada Miracle, shalom Abang Da, shalom ya. Ada Leni Fakdalam, Yohanes Manurung, siap. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama-sama di live chat ya, dan saya akan melanjutkan materi hari ini. Teman-teman, apakah Allah Islam dan Allah Yahudi ini beda ya? Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang menjadi alasan bahwa ini karena ulah Kristen. Kita dengarkan perkataan Kainama ini teman-teman. Samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Pemahaman ketuhanan Islam dengan Yahudi justru dipisahkan oleh pemahaman ketuhanan Kristen. Apa? Kejadian 16:12. Di situ tidak pernah ada tulisan keturunan Ismail itu seperti keledai liar. Karena di situ tulisannya Pere Adam. Keledai liar dalam bahasa Ibraninya Pere Hamor. Kalian teman-teman mungkin agak bingung ya, kok dia ngomong apa ini Kejadian 16:12. Nanti kita akan simak. Lalu dia ngomong tentang keledai liar, nanti saya akan jelaskan ya. Kita lanjutkan dulu. Mulai dari situ pemahaman itu terpecah sehingga nampaknya Islam dan Yahudi, oh di dalam Islam tuh yang ngomong ini orang Kristen loh. Ya. Orang Kristen. Di Al-Qur'an itu menghina Yahudi, menghujat Yahudi. Come on. Bukan begitu pemandangannya. Anda bisa lihat bahwa Kainama menjadikan alasan itu sebagai Kristen lah yang kemudian membuat kelihatan beda begitu ya. Kristen lah yang bikin kelihatan beda bahwa Tuhan Yahudi dan Islam itu beda ya. Nah teman-teman, pertanyaan kita tuh kan gini sebenarnya, hubungannya tuh apa bro? Kalau Anda adalah seorang yang familiar dengan kekristenan, maka Anda akan kemudian bertanya-tanya, emang apa sih hubungannya? Ketika dia mengatakan bahwa Kristen tuh yang terjemahkan keturunan Ismail adalah keledai liar. Kira-kira begitu yang dia mau sampaikan ya. Karena dia bilang ini Kristen yang bikin ini. Nah dia bilang padahal keledai liar itu Pere Hamor katanya. Itu adalah bahasa atau istilah Ibrani ya teman-teman. Nah teman-teman saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya ayat yang dia maksud itu Kejadian 16 ayat 12 itu adalah ayat yang mengatakan ini adalah sambungan ya dari perkataan malaikat kepada Hagar waktu itu soal masalah Ismail. Jadi maksudnya itu adalah mau menyebut soal Ismail yang seringkali Muslim klaim sebagai mereka tuh keturunan dari Ismail, mereka itu keturunan dari Nabi Ismail supaya sanadnya nyambung kepada Abraham. Nah jadi dari sebuah intensi supaya menyambungkan diri dengan Abraham melalui Ismail itu, lalu kemudian Kainama memberikan sebuah klaim bahwa ini nih di Kejadian 16 ayat 12 itu ada yang namanya keledai liar yang bagi Kainama tadi dia bilang itu bukan diartikan keledai liar karena keledai liar itu seharusnya menggunakan kata Pere Hamor. Padahal di sini kata Pere Adam ya, Pere Adama, Pere Adam ini nggak boleh diterjemahkan keledai liar. Nah teman-teman kita cek datanya aja deh. Kalau misalnya kita lihat di leksikon, kita akan menemukan ini diambil dari bahasa asli yaitu bahasa Ibrani. Dan kata yang dipakai adalah Pere. Dan Pere itu sendiri sebenarnya artinya adalah wild donkey atau keledai liar. Jadi tidak perlu disambungkan dengan istilah atau pakai kata hamor. Sebenarnya kata Pere itu sendiri sudah diartikan sebagai keledai liar. Dan ini disematkan sebagai identitas yang digambarkan sebagai Ismail itu. Teman-teman, maksud keledai liar nih apa? Sebagian dari teman-teman mungkin langsung berpikir, wah kok kayaknya jelek banget dianggap atau diistilahkan sebagai keledai liar. Dianggap sebagai kok kayak apa. Nah teman-teman, kalau kita baca di sini, di leksikon, di sini dikatakan kata Pere itu di-refer kepada memang keledai liar. Yang dikenal sebagai punya watak tidak jinak
atau tidak ditundukkan, yang memang naturnya itu bebas ya. Kata liar di sini ini diartikan sebagai bebas di alam bebas begitu. Dan ini digambarkan secara metafor di dalam Alkitab bahasa Ibrani untuk menggambarkan kelompok atau bangsa yang memberontak, yang tidak damai ya, tidak jinak, tidak bersahabat ya, dan tinggal di luar dari norma-norma sosial. Ini kata leksikon ya. Jadi wild donkey itu adalah emblematic of freedom and lack of restraint. Ya, jadi ini menggambarkan satu keadaan karakter yang memang memberontak atau ya demikianlah ya. Symbol of wilderness and freedom, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi unlike, tidak seperti keledai yang dijinakan, ini tidak bisa dijinakan. Nah, jadi ketika Kainama bilang di sini Kristen inilah yang terjemahkan keturunan Ismail sebagai keledai liar, masalahnya tidak ada kita tuh menerjemah, karena itu dari Alkitab Ibrani dan memang demikian tulisannya. Pere Adama itu berarti manusia pere atau manusia yang bersifat seperti keledai liar itu. Ya, itu kan kata-kata dari leksikon sendiri, dari dari terjemahan bahasa asli. Dan kata Kainama di sini kalau keledai liar harusnya pakai kata pere hamor, itu juga salah karena pere Adama itu sendiri dan kata pere itu sudah keledai ya. Jadi teman-teman, ketika Kainama ngomong begini, kita ketahuan bahwa dia itu asal mangap ya. Dan kita akhirnya sudah tahu bahwa ya apa hubungannya dengan konsep Tuhan gitu kan. Itu nggak ada hubungannya. Ketika Kainama bilang alasannya adalah ya karena Kristen yang pisahinnya apa? Dia pakai ayat keledai liar. Kita yang akal sehatnya jalan, kita tuh kemudian bertanya, apa hubungannya dengan konsep Tuhan? Iya nggak sih? Kayak itu nggak ada hubungannya, tetapi Kainama asal mangap, dan masalahnya itu dia asal mangap ya. Nah, jadi begitulah teman-teman ya. Saya tidak mau ngomong soal masalah jiwa memberontak ya, keledai liar dan sebagainya. Ya silakan disebutkan saja, tetapi pada kenyataannya itu adalah sebutan yang memang disematkan kepada Ismail ya. Dikatakan bahwa he will be a wild donkey of men. Jadi dia akan menjadi manusia yang karakternya itu saya pakai kata liar nggak bagus ya. Karakternya itu tidak bisa ditundukkan. Karakternya itu Karakternya itu memberontak. Karakternya itu keras. Karakternya itu Nah, teman-teman silakan Anda mengambil kesimpulan ya bahwa itulah yang memang dikatakan tentang Ismail ya. Susah diatur. Nah, ini saya suka nih kata Bro Subatomo ya. Thank you udah kasih kata ini. Susah diatur ya. Bebasnya, nggak suka damai. Ya, ini William Gosali ngomong ya. Tidak suka damai ya. Saya pikir itu kata keledai liar begitu ya. Tidak damai, tidak bersahabat gitu ya. Kepala batu. Apalagi ya teman-teman kata yang bagus ya. Suka ngatur-ngatur. Wah, ini saya no comment ya. Bebal ya. Nah, begitulah kira-kira ya. Saya tidak mau explore lebih lanjut. Semoga yang ngerti-ngerti aja yang paham ya. Nah, jadi sampai di situ aja teman-teman ya. Harleso bilang suka ribut. Suka ribut sulit dijinakan. Karakter rusuh. Nah, kan rusuh apanya nih ya? Silakan pikir sendiri ya. Ya, terima kasih untuk 600 viewer yang sudah join ya. Udah 600 sekian yang sudah join. Anyway, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang sebenarnya saya ingin mencoba untuk kita elaborasi sama-sama, teman-teman. Apakah Allahnya Islam dan Allahnya orang Yahudi itu adalah sama atau beda, teman-teman? Nah, kita dengarkan dulu apa yang menjadi perkataan dari Kainama dan kita sama-sama simak ini. Apa alasan Kainama menyebutkan Allahnya sama? Samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Di dalam Al-Quranul Karim,
tertulis bahwa Allahnya itu adalah Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ismail, Allahnya Musa, Allahnya Isa. Anda bisa melihat alasannya dia. Di Quran ditulis Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Ismail, Musa, dan Isa, begitu ya. Itu perkataan dari Kainama. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu, mau survei sedikit buat teman-teman. Menurut teman-teman, Allahnya itu atau Tuhannya itu Islam dan Yahudi itu sama atau beda? Silakan teman-teman komentar ya. Apakah Allahnya itu sama atau Allahnya beda? Dari 650 subscriber viewer yang sudah bergabung, menurut kalian sama atau beda? Silakan silakan ketik sama atau beda. Silakan. Teman-teman. Wah, ini sudah jawab ya. Beda. Pada jawab langsung beda banget, sangat beda. Nah, ini ada satu yang agak lain, sama ya. Oke, bagaimana teman-teman? Berapa banyak yang udah ngomong beda, berapa banyak ngomong sudah ini? Saya nggak ada counter lagi. Ini kalau nggak saya counter nih ya. 1, 2, 3. Wah. No, nggak ada sama-samanya. Wah, ya. Muham bilang relatif, Dre. Relatif. Harus punya pendirian dong, bro. Ya, sama atau beda? Silakan ya, teman-teman ya. Bro Viro bilang sama menurut Rabi Yahudi. Rabi yang mana, Viro? Rabi yang mana? Rabi itu banyak ya. Berapa banyak yang bilang sama, berapa banyak yang bilang beda ya. Nah, bagaimana teman-teman? Wah, ini kebanyakan teman-teman bilangnya tuh jauh beda. Samanya di mana? Beda banget ya. 1:1000. Kayaknya 2:1000 karena yang satunya Viro ya. Satunya Viro, satunya adalah Teguh ya. Kontradiksi kata apologetika. Oke. Thank you. Terima kasih sudah berkomentar. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda ya, apakah Anda berkomentar itu tepat atau tidak setelah Anda lihat data-data yang saya berikan. Silakan Anda sendiri yang mengambil kesimpulan apakah sama atau beda dari apa yang saya bagikan, data-data yang saya bagikan kepada Anda. Jadi Kainama bilang Allahnya Islam dan Allah Yahudi itu sama. Karena alasan dia di dalam Quran itu tertulis. Tertulis apa? Ada Allah Ibrahim, Yakub, Ishak, Ismail, Musa, dan Isa. Maka pertanyaan kita, apa iya beneran sama? Itu kan pertanyaan kita. Biasanya orang-orang yang lugu itu akan kemudian dengan mudah sekali mengatakan, iya sama gitu. Karena mereka mudah sekali untuk dibelokkan oleh klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh orang-orang seperti Kainama ini. Cuman, kalau kita lihat lebih mendetil, apa yang sebenarnya dijelaskan di dalam Quran misalnya tentang Ibrahim. Teman-teman akan menemukan di dalam surah 6, 7483, surah 21, 51, 70, surah 19, 41-49, Anda akan menemukan bahwa ada sebuah kisah di mana Ibrahim, yaitu Abraham yang mereka berusaha untuk refer to, Ibrahim ini mempertanyakan penyembahan berhala sejak masa kecil kepada Azar, ayahnya. Nah, di dalam Yudaisme atau di dalam Tanakh, mulai sekarang saya sebut saja Tanakh atau di dalam Yudaisme, orang tua dari Abraham itu Terah, bukan Azar. Nah, dari sini kan kita sudah melihat sudah ada beda nih. Kalaupun ada nggak kesamaan Terah dan Azar, kayaknya agak jauh bro ya. Terah dan Azar itu seperti Anda menyamakan adakah kesamaan antara Mahmud dan Bernard. Nah itu jauh bro ya. Jadi antara Mahmud dan Bernard itu udah jauh bro ya. Nah tapi oke, kita simpan aja dulu. Mungkin siapa tahu namanya kan karena bedanya kan jauh banget ya teman-teman ya. Kurang lebih bedanya tuh 2000 tahun lebih antara Abraham dan pada waktu Quran diturunkan, yaitu sekitar tahun 600-an ya kan. Bedanya kan 2000 tahun tuh, jauh banget gitu kan. Nah anyway, ya sudahlah ya. Soal nama ya, soal nama. Oke, kita lanjutin lagi. Lalu kemudian dikisahkan di dalam surah dalam Quran bahwa Abraham ini menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan menyisakan berhala yang paling besar. Lalu waktu ditanya,
ini kenapa kok hancur? Lalu kemudian Abraham bilang, itu tanya aja pada berhala yang besar. Kelihatan ngece ya, kelihatan dia kelihatan ya begitulah. Ini menarik ya. Lalu dalam cerita tersebut orang-orang marah ya. Orang-orang marah, lalu kemudian Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, tetapi Ibrahim itu selamat karena apinya itu dingin katanya. Nah, teman-teman yang mendengar kisah seperti ini, maka Anda kemudian bingung ya. Kenapa bingung? Saya yakin Anda pasti kemudian heran, kok kisah ini asing sekali. Karena memang kisah ini tidak pernah ada di dalam Tanak. Kisah ini tidak pernah ada di dalam Kejadian. Silakan Anda cari Kejadian itu dari pasal 1. Anda cari sampai pasal yang terakhir. Anda pernah ketemu nggak kisah Abraham? Itu waktu kecil ngehancurin patung berhalanya Terah. Bukan Azar ya. Patung berhalanya Terah. Dan Abraham dulu sempat dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala atau api yang menyala-nyala. Silakan Anda cari. Anda tidak akan ketemu itu. Nah, ini udah di komen ya. Tidak ada, tidak pernah. Ada Bro Subatomo bilang kisah hiperbola. Wow, ya. Ini kayaknya Subatomo lagi sopan